Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Kejadian 35 ayat 3. Demikian bunyinya. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu seorang bapak mengajak istri dan anak-anaknya bersiap-siap ke gereja untuk beribadah. Mendengar arahan dari orang tuanya, maka anak-anak itu berkemas diri dan bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Namun sang ibu yang terlalu lama berias diri menyebabkan anak-anaknya menggerutu karena waktu ibadah sudah semakin dekat dan jarak rumah ke gereja cukup jauh. Akhirnya anak-anaknya malas pergi ke gereja karena sudah lewat waktu ibadah. Mereka malu kalau terlambat datang ke gereja karena siapa yang terlambat harus duduk di depan. Akhirnya hanya si bapak dan si ibulah yang pergi ke gereja walaupun mereka terlambat di ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats hari ini merupakan perkataan Yakub kepada seisi rumahnya untuk pergi ke Betel membuat mezbah bagi Tuhan. Betel dari bahasa Ibrani, Bet dan El yang berarti rumah Allah. Adapun Yakub untuk mendirikan mezbah atas perintah Tuhan. Perintah bersiap dan pergi ini bermakna bahwa Yakub bukan hanya mempersiapkan diri saja, tapi harus juga pergi ke tempat yang akan dituju. Betel merupakan tempat di mana Tuhan pernah menampakkan dirinya kepada Yakub. Persiapan Yakub sebelum berangkat ke Betel, dia menyuruh keluarganya menjauhkan dewa-dewa asing, mentahirkan diri, menggantikan baju sebelum berangkat ke Betel. Ayat 2. Ini bermakna bahwa pada saat akan datang di hadapan Tuhan, harus betul-betul bersih dari pengaruh hal-hal yang duniawi. Yakub juga menjelaskan bahwa pergi dan membangun mezbah Tuhan dikarenakan Allah telah menjawab kesesakannya dan Tuhan menyertai Yakub pada perjalanan hidupnya. Kesadaran Yakub inilah yang menjadi teladan bagi kita bahwa saat Tuhan akan melawat kita, maka kita mendirikan mezbah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Mengacu daripada perkataan Paulus bahwa kita membangun bait Allah dalam hati kita dan roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Saat kita mengundang Allah dalam hidup kita, maka harus menyingkirkan hal-hal yang bertentangan dari kehendak Allah, menjauhi perilaku menyembah ilah-ilah yang mempengaruhi kita. Saat kita datang beribadah di bait Allah, maka kita merasakan bagaimana Allah telah menjawab kesesakan dan bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu marilah kita bangun mezbah Tuhan dalam diri kita dan rasakan kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.